Pemirsa, lalu lintas di sekitar Jakarta Convention Center yang merupakan venue KTT ASEAN ke-43 ramai lancar. Buka tutup jalan dilakukan ketika ada rombongan VVIP yang melintas, namun tidak menyebabkan kepadatan lalu lintas yang berarti. Sistem buka tutup jalan dilakukan secara situasional dari 2 September sampai 7 September 2023. Sistem ini dilakukan di 29 ruas jalan, utamanya adalah di sepanjang Jalan MH Tamrin menuju Jenderal Sudirman, kemudian Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Gatot Subroto. Untuk memastikan puncak acara KTT ASEAN berjalan kondusif, Polri mengerahkan 6.182 personil dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten. Kita akan perbaharui informasi terbaru mengenai pengamanan KTT ASEAN akan disampaikan oleh Maria Assegaf yang berada di posko pengamanan KTT. Silakan Maria. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Betul sekali tadi seperti yang Prima sampaikan bahwa untuk menyukseskan KTT ASEAN tahun ini Polri mengerahkan lebih dari 6.100 personil. Salah satunya juga membuat strategi rekayasa lalu lintas demi mensukseskan dan juga memberikan kenyamanan bagi seluruh tamu-tamu negara ASEAN ini. Nah, bagaimana kemudian lebih dalamnya mengenai evaluasi selama beberapa hari terakhir karena KTT berlangsung tanggal 5 hingga hari ini tanggal 7 dan juga pengalihan arus di beberapa ruas jalan. Saat ini saya sudah berkesempatan bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, ada Kombes Latif Usman. Selamat siang, Pak Dir. Selamat siang. Siap, Pak Dir, mungkin bisa dijelaskan mengenai pengamanan super ketat KTT ASEAN ini seperti apa, Pak Dir? Iya, tentunya kita melihat situasi ini adalah gawe kita, merupakan suatu kebanggaan bangsa kita, bisa berkiprah di internasional. Bagaimana KTT ASEAN ini bisa diselenggarakan dengan baik, nyaman bagi peserta khususnya yang datang ke Indonesia. Oleh sebab itu dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita selalu mengevaluasi. Kita dari hari pertama sudah mempunyai cara bertindak untuk pengalihan arus dari mereka datang, terus mereka melakukan kegiatan dan kembali ke masing-masing venue, dan ada beberapa memang delegasi yang melakukan perjalanan-perjalanan tidak tergugah. Tentunya mungkin ada yang belanja, ini tetap kita akomodir, ini yang kita lakukan. Sehingga rekayasa lalu lintas terutama memang di Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman Tamrin. Nah, inilah yang menjadi fokus utama pengamanan untuk khususnya jalur. Tapi tidak kalah kemungkinan seperti jalur kegiatan seperti ada di Taman Mini dan beberapa tempat-tempat yang dari delegasi ini kunjungi. Ini juga kita siapkan. Oke, Pak, untuk hari ini sendiri paling tidak bisa dijelaskan Pak untuk rekayasa lalu lintas seperti apa dan juga waktu-waktu tertentu buka tutup jalan? Ya, tentunya di hari ketiga ini kita agak berbeda di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Untuk hari ketiga ini kita memang ada berbeda, terutama kita melakukan rekayasa lokal. Kalau kemarin kita melaksanakan rekayasa cukup ekstrim, yaitu dalam artian kita mengalihkan arus secara besar dari mulai Kuningan, Pancoran, Harmoni, sampai dengan Fatmawati, sampai dengan Selipi, Tomang, semua kita rekayasa. Tapi pada hari ini karena kita melihat schedule daripada perjalanan masing-masing delegasi ini terpecah-pecah, dari waktunya panjang, kita juga tidak ingin masyarakat terganggu. Sehingga kami hanya beberapa rekayasa lokal, sehingga beberapa titik-titik yang kita sekat untuk pengalihan arus kita lakukan. Ini yang kita lakukan pada bagian ini, sehingga KTT ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitas untuk berproduktivitas dalam kegiatan sehari-hari. Untuk hari ini sendiri, rekayasa lalu lintas lokal yang dilakukan, ruas jalan mana saja yang dialihkan, Pak Dir? Iya, sama seperti kita khusus misalnya hanya Sudirman Tamrin, kita khususkan Sudirman Tamrin. Hanya Gatot Subroto, kita Gatot Subroto. Rasuna Said, kita hanya Rasuna Said. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau kemarin kan 3 ruas ini utama, kita jadikan satu rekayasa, sehingga kepadatan khususnya di jalur-jalur arteri akan semakin padat. Tetapi kalau kita merekayasa jalan Sudirman Tamrin sehingga Gatot Subroto, Rasuna Said masih bisa kita gunakan. Tetapi ini kita juga tetap mengikuti keinginan daripada delegasi. Karena ada beberapa delegasi yang memang ingin dalam artian kegiatan begitu harus jalur clear. Kita harus juga mengikuti sehingga betul-betul tamu yang datang ke Indonesia tetap kita
buat senyaman mungkin tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat juga. Oke, jadi situasional bentuknya ya hari ini ya. Tapi kita tahu juga kemarin sejumlah masyarakat juga sempat mengeluhkan ketidaknyamanan karena banyaknya penutupan jalan sehingga kondisi kepadatan cukup panjang dirasakan di sejumlah ruas jalan. Respon Anda, Pak Dir? Iya, tentunya kemarin memang agak panjang kita melakukan rekayasa pengalian arus, yaitu yang kalau pagi kemarin dari jam 7 sampai jam 10, terus yang sore hari dari jam 16 sampai jam 22. Ini tentunya kita dari kemarin juga sudah memohon maaf pada masyarakat, partisipasi masyarakat juga sangat kita butuhkan untuk membantu. Ini yang betul-betul kami dari kepolisian saat melihat kemarin pun kami dalam melakukan rekayasa tidak rencana ini menjadi rencana mutlak, tapi kita juga aspirasi masyarakat. Kita kemarin juga ada beberapa jam pembukaan jalur untuk Rasunan Said, Gatot Subroto, Sudirman bisa dilewati walaupun seperti kemarin pada saat penutupan jalur Semanggi Bundaran Senayan dari Semanggi sampai Istana masih bisa kita gunakan gitu. Baik. Tapi so far sejauh ini aman terkendali, Pak Dir? Alhamdulillah ini semoga sampai tuntas hari ini paripurna sampai para delegasi ini besok mulai ada harinya kembali, besok terakhir sudah pada kembali ke negara masing-masing dan selamat. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Itu tadi pemirsa, mari kita sama-sama catat ya lokasi-lokasi penutupan jalan bisa dihindari dan juga menggunakan ruas jalan lainnya karena hari ini hari terakhir penutupan dan juga delegasi akan pulang ke negara masing-masing. Mari kita sukseskan KTT ASEAN ke-43 tahun ini sebagai kebanggaan kita bersama. Prima. Terima kasih Maria Segaf atas laporan Anda.